إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في آيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa khusyuk dan tawaduk, sejenak marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi atas segala limpahan rahmatnya, taufik hidayah juga inayahnya, juga berjibun nikmat yang Allah kucurkan kepada kita selaku hambanya. Sehingga pada kesempatan Jumat yang mulia ini, kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk duduk bersimpuh di rumahnya guna memenuhi salah satu kewajibannya, yakni melaksanakan rangkaian ibadah solat Jumat. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah solat Jumat pada kesempatan siang ini, segala dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah solat Jumat pada kesempatan siang ini akan menjadi salah satu sebab kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian semakin hari kita semakin memahami syariat Islam. Manakala syariat itu adalah sebuah perintah, maka hendaknya kita melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Dan manakala syariat itu berupa sebuah larangan, maka hendaknya kita meninggalkan larangan itu dengan sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua yang telah memiliki anak, sebagai orang tua yang telah memiliki keturunan, maka proses membesarkan anak bukanlah perkara yang remeh, bukan pula perkara yang mudah. Apalagi dia seorang figur ibu. 9 bulan 10 hari lamanya kita menumpang di perut ibu kita. Bersimbah darah dilahirkannya kita. Tak jarang dari sebagian wanita yang wafat ketika melahirkan anak-anaknya. Kemudian kita disusukan selama 2 tahun dan seterusnya. Lalu kita melihat figur ayah yang ketika pergi pagi pulang malam, menjadi tumpuan keluarga, mencari rezeki yang halal bagi keluarga untuk kebahagiaan sang anak tercinta, buah hati, belahan jiwa. Namun yang terjadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak itu lahir, maka proses memberikan pendidikan
Dan ini mungkin adalah menjadi tujuan dari setiap orang tua, yakni mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang tahu siapa Tuhannya, anak yang kelak akan mendirikan sholat, anak yang kelak akan kita ajak baca Al-Quran, anak yang kelak akan mendoakan kita di setiap sholatnya, anak yang kelak akan bangun di sepertiga malam sholat tahajud memohonkan ampunan kita selaku orang tuanya. Maka jangan heran ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Doa Nabiullah Ibrahim ini Allah abadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami anak yang soleh. 86 tahun Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah. 86 tahun Nabiullah Ibrahim bermunajat kepada Allah. Lalu lahirlah Nabiullah Ismail alaihi salam. Mengapa Nabiullah Ibrahim tidak meminta anak yang kaya? Karena betapa banyak anak yang kaya tapi durhaka kepada orang tua. Pun juga demikian Nabiullah Ibrahim tidak meminta anak yang tinggi pangkat jabatannya. Karena begitu anak itu sudah bertitel, berpangkat, berkedudukan, berharta, biasanya orang tua malah jadi pembantu. Mula-mula bantu-bantu, tapi lama-lama jadi pembantu. Makanya Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah agar diberikan anak yang soleh, anak yang sejuk dipandang mata. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh adalah aset terbesar kita. Kalau kita mau tahu bagaimana kelak nasib kita di alam barzakh, kalau kita mau tahu bagaimana kelak nasib kita di alam kubur, maka lihatlah sekarang potret anak-anak kita. Mau tidak dia kita ajak untuk salat, mau tidak dia kita ajak baca Quran, mau tidak kita ajak dia berbuat baik terhadap orang, sopan tidak akhlaknya kepada orang tua. Karena sesungguhnya segala apa yang diperbuat oleh anak-anak kita akan menjadi catatan atau akan menjadi teladan bagi mereka selaku anak-anak soleh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila mati manusia, "inqata'a amaluhu," maka terputuslah segala amalnya, "illa min thalathin," kecuali 3 perkara. Yang biasa rajin sholat di masjid berjemaah, maka ketika mati putus amalnya, tidak akan ada lagi kesempatan untuk sholat lagi ketika sudah mati. Yang biasa rajin puasa sunnah Senin Kemis, ketika mati putus amalnya, tidak akan ada lagi kesempatan untuk sholat, untuk puasa Senin Kemis lagi ketika sudah mati. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara yang akan mengalir terus kepada kita. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Lalu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, au waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, anak yang soleh akan terus mengalirkan pahalanya bagi kita selaku orang tua. Bahkan menurut jumhur ulama, ketika anak kita sholat, ketika anak kita berzakat, ketika anak kita puasa, ketika anak kita berhaji berumrah, ketika anak kita berkurban atas nama kita selaku orang tua ataupun atas nama mereka sendiri, maka kita pun selaku orang tua akan tetap mendapatkan kucuran pahala yang sama atas apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah caranya agar kita selaku orang tua bisa memiliki anak yang soleh,
setidaknya ada 4 hal yang wajib kita lakukan atau yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka yang pertama orang tua harus soleh dulu. Al-ummah rasatul ula, orang tua adalah Al-ummah rasatul ula, orang tua adalah yang pertama kali menjadi teladan bagi anak-anak kita. Sebelum dia mengenal lingkungannya, sebelum dia mengenal gurunya, sebelum dia mengenal teman-temannya, maka hal pertama yang ia kenal adalah orang tua. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau anak kita mau baca Quran, maka kita selaku orang tua harus bisa juga baca Quran. Kalau kita mau tahu bagaimana anak kita bisa kita ajak sholat, maka orang tua pun harus melakukan sholat. Karena sesungguhnya segala perbuatan, tindakan, ucapan, apapun yang dilakukan orang tua akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Tidak bisa kita menginginkan anak kita berhenti merokok, sementara orang tua masih konsisten dengan rokoknya. Tidak bisa juga seorang ibu yang menginginkan anak-anaknya untuk rajin baca Quran, sementara sang ibu masih khusyuk di depan televisi untuk menyaksikan drakor, sinetron, dan yang lainnya. Karena sekali lagi, segala tingkah laku, ucapan, perbuatan kita selaku orang tua akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Lalu yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka berikan makanan yang halal untuk anak-anak kita. Jangan sampai rezeki yang kita berikan, uang yang kita berikan untuk nafkah anak-anak kita, hasil daripada korupsi, hasil daripada zalim, nipu orang, mencuri, curang dalam timbangan dan sebagainya. Dan jika itu yang kita berikan kepada anak-anak kita, maka kita akan menanggung 4 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, ketika kita memberikan harta haram kepada anak-anak kita, maka kelak di akhirat akan dibangkitkan seperti orang yang kesetanan. Itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275. Lalu konsekuensi yang kedua, ketika kita memberikan harta haram kepada anak-anak kita, maka doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita, Rabbi habli minas shalihin, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita, Rabbana ighfir lana, ya Allah berkahilah kepada kami fima razaqtana, atas rezeki kami, akan ditolak juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Zaduka haram. Karena yang kau makan adalah harta haram. Lalu konsekuensi yang ketiga, ketika kita memberikan harta haram, maka kalau harta itu disumbangkan kepada masjid, harta itu disumbangkan kepada pondok pesantren, kepada musalla dan yang lainnya, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan menerima yang baik-baik saja. Lalu konsekuensi yang keempat, ketika kita memberikan harta haram kepada anak-anak kita, akan menimbulkan keras hati bagi yang memakannya. Kalau ada anak kita yang susah sekali untuk diajak sholat, maka sekali lagi kita introspeksi diri. Jangan-jangan harta kita yang diberikan untuk anak kita masih bercampur dengan harta yang haram. Kalau ada anak kita yang melawan, membangkang kepada orang tua, maka sekali lagi periksa juga harta kita. Jangan-jangan harta kita masih tercampur dengan harta yang haram. Karena sesungguhnya harta yang haram itu akan menghalangi cahaya hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ketika kita ingin mendapatkan anak yang soleh, berikan pendidikan agama sejak dini untuk anak-anak kita. Jangan nunggu anak itu sudah rusak baru kita mau pondokkan ke pondok pesantren, baru kita mau masukkan ke pondok pesantren. Seakan-akan pondok pesantren ini laksana laundry, orang tua hanya terima beres. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kadang kita selaku orang tua, kadang kita ini munafik. Ketika anak kita yang pintar-pintar itu, ketika anak kita yang kuat hafalannya itu, kita justru masukkan ke SMA model, SMK favorit. Dan anak kita yang nakal-nakal itu justru kita masukkan ke pondok pesantren. Harusnya anak kita yang pintar itu, anak kita yang kuat hafalannya itu yang kita masukkan ke pondok pesantren. Karena kelak ia akan menghafal Al-Quran, kelak kita akan menghafalkan hadis-hadis, dia akan belajar kitab di sana, dan pahalanya akan kita panen, akan kita petik setelah kita meninggalkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, hidup ini singkat, hidup ini pendek. Jikalau kita salah melangkah, salah kita menjalaninya, maka penyesalan yang berkepanjangan sudah tidak ada gunanya lagi. Lalu yang keempat, kita ingin mendapatkan anak yang soleh, selalu doakan mereka di setiap sholat kita. Minimal itu. Doanya bisa macam-macam. Bisa dengan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Atau doa Nabi Zakaria, Quran surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Atau doa Ibadur Rahman, Quran surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di masjid ini akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh, anak yang sejuk dipandang mata. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.